Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel Belajar Kreatif Sobat Kreatif Anda. Untuk Anda yang sudah subscribe channel kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Lagi teman-teman, ketemu lagi dengan kami dari tim Belajar Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang packaging, yaitu cara membuat dus. Di sini kami akan membahas tentang dus gelas atau dus mug, dus snack, terus kemudian dus souvenir, ada juga nanti untuk dus nasi atau nasi box, dus roti atau kue, dan juga dus makanan. Di kesempatan kali ini kita juga nanti akan mereview bagaimana cara melayout di kertas yang kita butuhkan, yaitu kita menggunakan ukuran plano 109 dikalikan 79 cm. Sebenarnya ada dua ukuran plano yang kita rekomendasikan, tetapi kita menggunakan ukuran yang sekarang kita gunakan ini. Yang kedua itu ukuran 100 dikalikan 65. Itu nanti sobat kreatif bisa hitung sendiri ya. Di sini kita bisa membuat, kita bedah satu-satu dulu. Box mugs. Biasanya teman-teman yang bergerak di bidang souvenir itu nanti membuat ini sebagai finishing atau packagingnya. Kemudian juga ada dus nasi, ada yang modelnya itu satu potong itu nanti langsung bisa kita cetak, ada juga nanti yang terpisah, kita nyetak tutupnya saja. Terus kemudian ada dus roti atau kue, ini juga nanti bisa kita bahas satu persatu. Terus kemudian ini juga sama, dus bisa dipakai untuk dus kosmetik, produk-produk kecantikan dan lain sebagainya. Terus kemudian juga nanti ini untuk dus snack atau mungkin dus martabak ya sobat. Nanti kita bahas satu-satu. Tetapi ada kaidah umum yang kita harus pahami pada saat kita mau membuat packaging seperti ini, yaitu pada saat kita mau membuatnya usahakan itu minimal pembuatan itu 1000 PCS. Syukur-syukur 1500 atau 2000 sekalian. Karena di sini sangat kompleks ya sobat. Pada saat kita membuat packaging ini, produk packaging dipercetakan, kita membuat yang pertama itu ya jelas desain. Terus kemudian kita memerlukan sebuah pisau pon untuk memotong pola seperti ini. Ini contohnya polanya seperti ini ya sobat. Nanti ini area cetaknya kan ini lah, nanti kita model potongannya seperti ini. Ada yang dipotong sampai selesai, sampai hilang maksudnya ya. Terus nanti ada dipotong di bagian tengahnya. Ini nanti kalau misalnya kita tekuk, itu nanti bagian yang ini akan dimasukkan ke sini. Ini bagian bawahnya, kemudian ini bagian atasnya. Kita hanya nyetak tutupnya saja ya sobat. Nanti bagian bawahnya kita hanya proses pon saja. Ini juga sama. Ini juga sama. Bagian atasnya kita cetak, bagian tutupnya, bagian bawahnya kita hanya proses pon atau pemotongan. Terus kalau yang ini full body, artinya satu potongan ini nanti kita langsung buat bagian bawah. Ini bagian bawahnya, terus nanti juga ada bagian atasnya. Itu kaidah yang pertama. Terus kaidah yang kedua, pada saat kita membuat proses packaging ini, kita kalau misalnya membuat dua bagian atas dan bagian bawah, usahakan di bagian bawahnya itu ukurannya dikurangi. Ada yang biasanya menguranginya itu 3 mili, ada yang juga sampai 5 mili. Agar nanti bagian atasnya pada saat tutupnya itu dilipat ditekuk untuk menjadi sebuah tutup packaging ini, nanti tidak seret atau tidak tidak susah untuk masuknya. Itu kaidah yang kedua. Terus kaidah yang terakhir, ini versi kami ya sobat, usahakan nanti pisau ponnya itu disimpan. Karena desain seperti ini, misalnya ini kita pembuatan nasi box, dus nasi maksudnya ya,
Itu model seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk model yang lain. Maksudnya kalau misalnya kita membuat ini, kita contohkan pok nasi padang. Nah, misalnya kita membuat ini sudah selesai, pisaunya itu nanti jangan dibuang, itu nanti kita simpan. Nah, di kesempatan yang lain kalau kita misalnya memerlukan pisau ini, nanti bisa kita gunakan kembali dengan desain yang berbeda. Seperti itu ya sobat, itu kaidah yang menurut kami itu sangat penting sebelum sobat kreatif itu memulai usaha atau memulai proses cetak sekaligus finishing di proses packaging. Baik, kita bedah yang pertama ya sobat. Untuk yang pertama kita mencoba untuk membuat dus souvenir, atau di sini untuk teman-teman yang bekerja di bidang percetakan ini pasti tidak asing dengan model dus seperti ini. Ini dus gelas atau mugs, itu biasanya tidak dicetak, hanya diproses pon saja. Untuk model layoutnya seperti ini sobat. Ini kalau misalnya kita sisihkan dulu ya sobat modelnya. Untuk model yang ada di Corel ini ya sobat, atau di video ini, nanti sobat kreatif bisa simpan. Untuk linknya kami simpan di kolom komentar atau di bagian deskripsi. Kita kembali ke sini ya sobat. Kalau kita menggunakan ukuran plano 109x79 cm, untuk satu planonya itu biasanya kita cukup untuk 5 buah desain atau 5 buah model ini. Artinya kalau kita masih ingat di video yang sebelumnya ya sobat, kita kan pernah membahas tentang potongan kertas lah. Masih ingat ya video ini? Nanti kita juga kasih linknya di bagian deskripsi produk. Kita kalau misalnya menggunakan desain yang nasi pok gelas tadi, itu satu plano ini itu cukup untuk 5 kurang lebihnya. 1 2, terus kemudian di sini 3 4, ini kita simpan dulu, 5, artinya ukuran double folio. Ada kelebihan stroke di sini. Nah, artinya kalau misalnya kita mau membuat dus gelas atau dus mug ini, satu plano ini kita cukup jadi 5. Ini 1 2 di sebelah sini, terus 3. Ini kita putar ya sobat. 3 4 dan 5, kurang lebihnya seperti ini sobat. Jadi 5 buah dus. Artinya kalau misal kita mau membuat 1000 PCS ini, kita itu memerlukan plano sebanyak, kita hitung dulu ya sobat. Artinya kita mau membuat 1000 dus, berarti kita dibagi 5. Artinya kita butuh 200 plano untuk mencetak sebanyak 1000 dus ini. Untuk biayanya seperti apa lah, coba kita hitung ya sobat. Nah, kalau misalnya kita mencetak itu 1000 PCS dulu ya, desain kan kita tidak ada 0, plat karena kita cetak juga tidak ada, jasa cetak juga 0. Nah, harga kertas kita kan tadi membutuhkan 200 plano. Katakanlah kita menggunakan kertas duplek yang 310 gram. Di beberapa wilayah itu harganya bervariasi ya sobat, tapi di kota kami itu kalau tidak salah harganya antara 3.000 sampai 3.500, katakanlah 3.300. Artinya untuk kertasnya kita butuh 660.000. Kemudian potong kertasnya itu biasanya kalau kita mau potong jadi 5 itu dikenakan antara 5.000 sampai 10.000. Atau ada yang ngasih free juga biasanya ada. Terus nah, ini pisau ponnya sobat. Kalau kita itu baru menekuni bidang packaging ini, kita kan belum punya pisau pon lah, kita harus buat dulu. Harganya itu bervariasi, ada yang 150, ada yang 100.000 dan sebagainya. Katakanlah 150.000 ya sobat, nanti tergantung desainnya. Jasa ponnya itu anggap saja 100.000.
finishing lem dan lain sebagainya nanti kita hitung belakangan lah ya sobat. Artinya biaya atau modal yang kita butuhkan untuk membuat 1000 PCS dus ini itu kurang lebihnya 920.000, atau satu PCS nya itu 920 rupiah. Seandainya kita jual satu boxnya itu 1.500 saja, 1.500, maka kita mendapatkan keuntungan kurang lebihnya itu 580. Kalau kita mau ngasih ini kan di bagian samping ini kan kita nanti kasih double tip ya sobat. Kalau kita mau memperhitungkan double tip itu di RAB ini, kita tinggal masukkan saja untuk lem, untuk lipat dan finishing. Katakanlah kita habis 50.000 lah. Nah, kita masih untung kurang lebihnya itu masih 500 ribuan. Kalau di kota-kota besar itu masih banyak yang jualnya itu di 1000 atau mungkin 1100, tapi di kota kami itu rata-rata itu 1500 sampai 1800. Anggap saja 1500 kita sudah dapat untung segini. Nah, modelnya sederhana, hanya seperti ini ya sobat. Prosesnya nanti kita pergi ke toko kertas, kita beli kertas, potong jadi 5, kemudian nanti kita tidak harus punya mesin pon ya sobat. Kita bawa ke tempat yang punya alat pon. Kalau di sana sudah ada pisaunya sih gampang, tinggal nanti jasa potongnya saja, terus nanti pisau ponnya pinjam. Tapi kalau misalnya kita mau continue untuk diri kita sendiri ya sobat, dengan model yang kita inginkan, misalnya kalau ini kan gambarnya senyum, terus ini misalnya dikasih bintang, bisa dikasih di atas atau dikasih sebelah sini juga nggak masalah. Nah, nanti kita mau bikin brand sendiri, ini gambar apa, gambar tengkorak atau gambar hati, itu bisa. Nanti pisaunya kita simpan. Artinya ini biaya yang akan keluar hanya pada saat pertama kita bikin, pertama kita membuat. Kalau nanti setelah continue, ini itu akan hilang. Artinya laba yang akan kita dapatkan itu akan lebih banyak. Unik bukan ya sobat, kalau kita mau menggeluti usaha packaging ini ya, kalau misalnya sudah jalan itu sangat enak karena kita sudah tidak dibebani lagi dengan biaya pembuatan pisaunya. Ini hanya dibuat di awal saja. Nah, mudah-mudahan ini paham ya sobat untuk sesi yang pertama ini, untuk pembuatan dus mug atau dus untuk gelas. Kalau di beberapa model itu juga ada yang dicetak lah, nanti kita tinggal hitung saja. Misalnya kita mau nyetak full warna, full color, misalnya desainnya itu biasanya 2 warna, katakanlah misalnya kita full warna juga nggak masalah, kita pakai mesin 52. Ini kan masuk SM52 masuk, terus GTO 52 masuk, Oliver 52 masuk, terus Ryobi juga masuk untuk ukuran seperti ini, untuk satu plano dibagi 5. Kalau kita mau ngitung full warna juga bisa, berarti platnya kita hitung katakanlah 65.000, jasa cetaknya 200.000. Harga kertas karena kita nyetaknya full warna, kita cetak 1000, kita lebihkan, artinya kita nyetaknya itu 1100 dibagi 5, berarti 220 plano. Ini berarti 220 plano dikalikan 3200 misalnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini sobat. Pisau ponnya karena kita belum punya, kita harus bikin dulu 150.000. Nah, kalau full warna pun kalau kita masih jual 1.500 itu masih untung 200 ribuan. Nah, biasanya tuh harganya sudah di atas 2,5 ya sobat. Kita katakanlah jualnya 2000 saja lah. Nah, kita sudah untungnya segini. Nah, mudah kan ya sobat untuk proses pembuatan packaging dus mug. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Untuk yang
Pembuatan ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.